Amin. Far'un, ini satu cabang dari masalah. Lawin qadat iddatur raja'iyati, kalau seandainya iddah untuk tolak raj'i udah selesai. Jadi iddah buat tolak raj'i udah selesai iddahnya. Bisa jadi tolaknya tolak 1 atau tolak 2, itu namanya tolak raj'i. Nah sekarang setelah suami menceraikan istrinya, cerainya cerai tolak 1 atau cerai tolak 2, nah itu nanti setelah dicerai kan harus ada iddah. Nah sekarang iddahnya udah selesai. Nah setelah selesai itu iddah raj'i, summa nakahat akhara, kemudian itu perempuan menikah kepada laki-laki yang lain. Karena tadi udah selesai iddahnya. Kalau udah selesai iddahnya, boleh aja itu perempuan yang udah ditolak menikah kepada laki-laki yang lain. Nah sekarang terjadi dinikah dah tuh kepada laki-laki yang lain. Padda'a mutallikuha 'alaiha, maka kemudian suami yang mentolaknya, berarti suami yang pertama yang mentolaknya itu perempuan, ngaku-ngaku kepada itu perempuan, au ala zauji tsani, atau ngaku-ngaku kepada suami yang kedua yang udah menikahkan lagi. Dia ngakunya bagaimana? Ya raj'iyatan, bahwa tolak raj'inya qablan qidail iddati, sebelum ya selesai iddah. Jadi kata ini suami yang mentolaknya, saya udah rujuk kepada istri saya. Dia ngomongnya begitu, baik ngomongnya kepada istrinya maupun kepada suaminya yang kedua tuh yang udah menikahkannya. Dibilang begitu, sebelum selesai iddah saya sudah rujuk kepada istri saya. Fa'as bata zalika bibainatin, lalu itu suami ya menetapkannya kata-kata tersebut ya disertakan dengan saksi, dengan bayyinah. Aulam yusbit, atau dia tidak menetapkannya dengan saksi, dengan bayyinah, lakin akan tetapi aqarra, dua-duanya tuh setelah berikrar. Siapa yang berikrar? Aizaujatu, istrinya, wasani, dan juga suami yang kedua, lahu kepadanya bihi, dengan ikrar tadi. Jadi setelah dibilang saya sebenarnya sudah ya rujuk kepada istri saya, lalu dia sertakan dengan saksi-saksi, atau dia tidak menetapkan saksi namun diakui ya dengan ikrarnya istrinya, kata istrinya iya benar, atau kata suaminya yang kedua yang sudah menikahkannya dibilang iya benar. Nah itu bagaimana? Akhozaha, maka suami yang pertama kembali boleh mengambil istrinya. Tuh begitu. Jadi otomatis istrinya tuh yang udah menikah kepada laki-laki yang lain, setelah dia ngaku-ngaku bahwa saya udah rujuk kembali sebelum iddahnya selesai, dan itu diterima oleh istrinya pengakuannya, dan juga diterima oleh suaminya yang kedua yang udah menikahkannya. Nah berarti nanti suami yang pertama berhak mengambil kembali itu perempuan sebagai istrinya, diambil lagi. Nah itu bagaimana kemudian dengan istri ya, karena dia udah ya menikah, sekarang udah punya suami yang kedua. Nah itu nanti pernikahan terhadap yang kedua tuh suami dianggap rusak, pasad ya. Jadi nikahnya yang kedua itu dianggap pasad, udah rusak, karena istrinya udah berikrar mengakui
Kemudian suami yang kedua juga sama mengakui. Nah tadi udah terjadi pernikahan bagaimana? Maka pernikahan yang kedua itu dianggap fasad, rusak. Nah begitu. Kalau seandainya sudah terjadi ya hubungan suami istri, nih istri sama suami yang kedua udah melakukan hubungan, maka nanti suami yang kedua wajib memberikan mahar. Maharnya namanya mahar misil. Nah begitu. Jadi nanti suami yang kedua itu wajib menyerahkan mahar kepada itu perempuan. Maharnya nama mahar misil. Kenapa? Karena udah terjadi hubungan ya suami istri, yang pada saat itu memang hubungannya dianggap sah karena udah terjadi apa? Udah terjadi pernikahan. Namun setelah 1 hari atau 2 hari atau seminggu, suami yang pertama datang ngomong nih sama istrinya dan sama suaminya yang kedua, saya sudah rujukan kepada kamu sebelum ya masa iddah kamu selesai. Nah kemudian dia ngakuin tuh, kata istrinya iya, kata suaminya yang kedua iya. Nah berarti fasad pernikahan yang kedua, sehingga suami yang pertama berhak mengambil itu perempuan menjadi istrinya kembali. Nah kemudian suami yang kedua ya udah nggak jadi nikah, ya fasad pernikahannya. Nah kemarin dia udah melakukan hubungan bagaimana? Harus dia menyerahkan mahar misil. Begitu Pak. Ya hukumnya begitu. Iya, ya itu udah nggak berlaku lagi, diambil aja sehingga nanti bayarnya mahar misil. Mahar misil itu lihat ini perempuan dulu ya waktu menikah ya apa bentuknya itu disamain. Nah kemudian yang pernah dia berikan dalam pernikahan yang kedua maharnya itu tidak berlaku, ditarik kembali. Kemudian nanti suami yang kedua memberikan mahar misil, begitu. Jadi kalau terjadi begitu mayastalzimu fasadan nikah, itu semuanya menjadikan sebab nikahnya jadi rusak, fasad. Walaha, dan bagi perempuan alaihi, atas yaitu laki-laki yang kedua sebagai suaminya bil wati, udah melakukan wati. Nah makanya diberhak mendapatkan apa? Mahrul misli, mahar misil. Jadi mahar misil yang didapatkan itu begitu kalau memang diiyakan. Tapi kalau suami yang kedua ingkar bagaimana? Nah nanti ada lagi hukumnya. Falau ankarosani, kalau seandainya suami yang kedua ingkar, tidak mengakui ar-ruj'at, bahwa udah terjadi rujuk, suddiqa biyaminihi, maka dibenarkan dengan sumpahnya. Jadi nanti suami yang kedua nggak nerimain, oh nggak bisa, orang saya udah nikah, ya itu nggak terjadi, ya itu yang namanya rujuk. Nah bagaimana tuh kalau diingkar? Maka suami yang kedua dibenarkan kalau dia mau sumpah. Ayo silakan ente sumpah. Berani nggak? Kalau berani, wallahi demi Allah ya bahwa tidak ada terjadinya yang namanya rujuk ya sampai masa iddahnya selesai. Kenapa? Karena yang terjadi sudah ada pernikahan. Nah, berarti nanti yang dibenarkan suami yang kedua kalau dia berani bersumpah fi inkariha, di dalam keingkarannya. Alasannya kemana? Kenapa? Li'annan nikaha, karena pernikahan waqa sahihan, telah terjadi sah. Karena nikah udah terjadi dan itu sah. Karena pada saat menikah itu diyakini bahwa iddahnya udah selesai. Nah karena iddahnya udah selesai, dia nikah, nah berarti pernikahannya apa? Sah, bener. Nah makanya ketika dia bersumpah maka dibenarkan sumpahnya. Wala aslu, asal hukumnya bagaimana? Ada murrojaati, tidak ada rujuk.
au aqarrat, atau suami ya istrinya doang yang berikrar, hiya dunasani, tidak suaminya yang kedua, fala ya'khuzuhu, maka otomatis yaitu perempuan tidak bisa diberikan kepada suami yang pertama, tetap itu perempuan milik suami yang kedua. Jadi ribut ini ya, ini perempuan jadi milik siapa? Milik istri ya, milik suami yang pertama apa suami yang kedua? Kalau ini perempuan ngakuin bahwa memang saya udah dirujuk, sementara suaminya ingkar belum merujuk, maka yang dimenangkan adalah suami yang kedua. Nah begitu, karena yang terjadi udah ya pernikahan, jadi pernikahannya dianggap sah. Nah seperti itu. Jadi suami yang pertama tidak bisa mengambil istrinya tuh. Kenapa? Li ta'alluqi haqqis sani, karena udah ada terkait hak suami yang kedua, hatta tabayyana minas sani, sehingga itu bisa dapat penjelasan dari suami yang kedua. Nah suami yang kedua tidak mengakui, dia ingkar, tidak ada yang namanya rujuk. Nah begitu, yang ada pernikahan setelah selesai masa iddahnya. Idz la yuqbalu iqraruha alaihi, karena tidak bisa diterima ikrarnya itu istrinya alaihi atasnya birruj'ati, bahwa sudah dilaksanakan rujuk, madamat fi ismatihi, selama itu perempuan masih dalam penjagaan suami yang kedua, li ta'alluqi haqqihi biha, karena terkait haknya itu ya perempuan kepada suami yang kedua. Itu begitu Bapak Saudara. Nah, jadi ini hukum bisa berlaku kalau memang ya seandainya suami yang kedua dengan istri ya mengakui secara nyata, ikrar dia bahwa terjadi ya itu rujuk, maka otomatis itu istri kembali kepada suami yang pertama. Tapi kalau suami yang kedua tidak merasa dan dia ingkar bahwasanya tidak ada yang namanya rujuk, maka otomatis pernikahan yang kedua yang dianggap sah, sehingga istri itu milik suami yang kedua. Amma iza batnat minhu, adapun apabila nyata itu memang ya dari suami yang kedua, patus lamu, maka diserahkan itu perempuan lil awali kepada suami yang pertama, bila akdin, tanpa ada akad lagi. Nggak perlu pakai akad lagi ya, karena memang suami yang pertama bilang saya udah rujuk. Kalau memang itu diakui oleh istrinya dan oleh suami yang kedua, nah makanya diserahkanlah itu perempuan kepada suami yang pertama tanpa ada akad dan tanpa ya adanya pernikahan. Tuh, mahar pun tidak diberikan karena memang suami yang pertama masih sah. Sebelum masa iddahnya selesai, dibilang saya sudah rujuk sebelum istri saya iddahnya selesai. Lalu pernyataan ini dibenarkan sama istrinya, dibenarkan sama suami yang kedua. Nah karena udah dibenarkan, maka otomatis ini istri, ini perempuan kembali kepada ya suami yang pertama tanpa pakai akad dan nikah lagi. Kemudian pernikahan yang kedua bagaimana? Pernikahan yang kedua itu fasad, jadi rusak. Nah kalau seandainya udah terjadi hubungan suami istri ya dengan suami yang kedua, maka nanti dia wajib membayar mahar misil. Begitu. Wa a'tad ujuban al awal, dan dia wajib menyerahkan ya kepada suami yang pertama qabla bainunatiha, sebelum ditolak bain, mahral misri, mahalnya mahal misir, lil hailulatis sodiroti, karena suaminya yang memunculkan minha daripadanya, bainahu wa baina haqqihi, antara dia dan antara haknya, bin nikahis sani, dengan pernikahan yang kedua. Hatta lauzala, kalau seandainya udah hilang akhozatil mahro, maka itu perempuan boleh mengambil maharnya lirtifa il hailulati, untuk menghilangkan daripada hailulah, yaitu suaminya.
walau tazawwajat imra'atun kanat fi hiyalati zaujin, kalau seandainya itu perempuan sudah menikah, ya kemudian dalam ya kebolehan daripada suaminya, bi ansabata zalika, ya bahwasanya dia udah isbat, udah menetapkan hal tersebut, walau bi ikrariha, sekalipun dengan ikrarnya, qabla ya akdin nikah, sebelum ya nikah yang kedua. Nah, pada alaihal awal, maka ngaku-ngaku ya atas ya perempuan tersebut suami yang pertama, bakoan nikahihi, tetap itu pernikahannya, wa annahu lam yutallikha, dan sesungguhnya dia tidak menceraikannya, wahia tada'a, dan dia ngaku-ngaku annahu talaqaha, bahwasanya dia udah mentolaknya, wan qadot iddatuha, kemudian udah selesai masa iddahnya, qabla antan kehasani, sebelum itu perempuan menikah kepada suami yang kedua, wala bayinata bitolaki, dan tidak ada saksi dengan tolaknya. Nah bagaimana tuh? Pahalapa, maka dia boleh bersumpah annahu lam yutallikha, bahwasanya dia belum mentolaknya, ya akhozaha minasani, maka boleh dia mengambilnya dari suami yang kedua. Jadi kalau dia berani disumpah dan dia ngakui dengan sumpahnya bahwa belum mentolaknya, ya ini istri saya belum tolak, tapi kenapa dia udah menikah saja sama laki-laki yang lain. Nah kalau dia berani bersumpah, maka istrinya yang udah menikah kepada suami yang kedua, ya itu harus dikembalikan lagi kepada suami yang pertama, karena memang pengakuan suami yang pertama belum mentolaknya, belum menceraikannya. Li'annaha aqarrat lahu bizaujiyah, karena ya perempuan itu juga sudah berikrar tentang apa? Zaujiyah, yaitu tentang suaminya. Wa huwa iqrarun sahihun, itu adalah ikrar pengakuan yang benar. Iz lam yattafiqu ala talaqi, karena tidak ada kesesuaian antara istri dengan suami yang kedua atas tolak. Watan qati'u iddatun, dan terputus iddah bi ghairi hamlin, kecuali kalau iddahnya iddah hamil. Kalau iddah hamil itu kan sampai melahirkan. Nah iddah itu putus bi mukhalatotin, dengan sebab mukhalatoh, percampuran, ya percampuran suami istri maksudnya, muparikin li muparokatin, yang berpisah bagi perempuan yang terpisah tadi. Nah kemudian raj'iyatin fiha, jadi tolaknya tolak raj'i, la bainin, bukan tolak bain. Kalau tolak bain tolak 3, walau bi khal'in, sekalipun tolaknya dengan khulu. Kamu khalatati zauji, seperti percampuran suami zaujatau kepada istrinya, bi an kana yahtali, bahwasanya dia bersunyi-sunyi khalwah biha, dengan istrinya, wa yatamakanu alaiha, dan memungkinkan dia melakukan ya apa? Hubungan mukhalatoh, walau fi zamanil yasiri, sekalipun pada waktu yang sebentar. Sawaun ahasolawatun amla, sama saja itu menghasilkan dia melakukan hubungan wati ataupun tidak. Fala tanqadil iddatu, maka tidaklah selesai iddah tersebut. Lakin akan tetapi iza zalatil muasyaratu, apabila telah selesai hilang muasyarah, hubungan tersebut, bi annawa, bahwasanya suaminya niat begini, annahu la ya'udu ilaiha, bahwasanya dia tidak akan kembali kepada itu perempuan, kamulat, maka sempurnalah ala madok, atas apa yang telah lewat. Jadi hitungan iddahnya berarti sempurna, udah selesai. Ya, jadi kamulat ay kamulatil iddah, ya jadi iddahnya akan sempurna atas hitungan yang telah lalu. Wadzalika, dan itu semuanya disebabkan li syubhatil firosi, karena syubhat di dalam ya berhubungan, ya itu namanya syubhatil firos. Jadi iddahnya itu tidak terputus
dengan sebab dia melakukan hubungan, sehingga selesai hubungan dilanjutkan lagi, itu masa hitungan iddahnya. Kama launakahaha, sebagaimana kalau suami menikahkan itu perempuan hailan fil iddati, yaitu kepada suami di dalam masa iddahnya. Fala yuhsabu, maka tidak dihitung zamanus tibrosihi, waktu-waktu pada saat hubungan dia di tempat tidurnya, anha, dari perempuan tersebut. Baltan kotiu, akan tetapi terputus itu iddah min hinil khalwati, semenjak hitungannya dari masa-masa khalwah, ya masa dia bersunyi-sunyi ya dengan suaminya. Wala yabtulu biha, dan tidak batal ya dengan iddahnya memado hitungan yang telah lalu. Fatabni alaihi, maka dilanjutkan itu hitungan iza zalat, apabila hilang itu apa ya mukhalatohnya. Wala yuhsabul awqatu, dan tidak dihitung waktu-waktu al mutakhallilatu, yang dia bersunyi-sunyi bainal khalwati, di antara khalwahnya. Jadi hitungan daripada iddah itu tetap tidak putus, tetapi terus berlanjut dengan adanya yaitu antara suami dan istri melakukan hubungan. Ya, jadi pada masa-masa iddahnya dia melakukan hubungan gitu. Ya, nah itu bagaimana iddahnya, apakah berhenti, terputus atau tidak? Nah itu iddahnya tetap berlanjut. Kalau misalnya dia udah 1 bulan, nah nanti tinggal ngelanjutin ya 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau hitungannya 3 bulan, ya itu begitu. Jadi masa iddahnya tidak terputus dengan sebab suami tadi melakukan hubungan seperti suami istri. Walakin, akan tetapi la ruj'ata lahu, tidak boleh rujuk lagi. Tetapi nanti ya itu tidak diperkenankan lagi untuk rujuk itu suami alaiha, kepada istrinya, ba'daha, setelahnya, artinya ba'dal iddah, setelah selesai iddahnya, seperti itu. Bil aqra'i, baik iddahnya dengan kuru, awil ashuri, atau iddahnya dengan hitungan bulanan, 3 kali suci atau 3 bulan, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Wa ilam tanqadi iddatuha, sekalipun belum selesai masa iddahnya itu perempuan, lakin yalhaquha, akan tetapi sudah disusul ya kepada tu perempuan at-talaqu, oleh tolak, ilan kidoiha, sampai selesainya itu iddah tolaknya. Wallazi rajahahul Bulkini, dan yang dikuatkan oleh Imam Al-Bulkini, annahu, bahwasanya laki-laki tadi pada masa-masa udah selesai iddahnya, la mu'nata lahu, tidak wajib memberikan biaya ongkos kepada itu perempuan, ba'daha, artinya setelah selesai iddahnya. Jadi menurut Imam Bulkini, kalau seorang perempuan ditolak ya pada masa-masa iddahnya, itu tetap suaminya wajib memberikan jaminan mu'nah, ongkos ya selama masa-masa iddahnya. Tapi kalau iddahnya udah selesai ya la mu'natalaha, maka tidak punya kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup, mu'nah, ongkos buat kehidupan itu perempuan setelah iddahnya selesai. Itu begitu. Ya, makanya ketika seorang suami itu Bapak ya saudara, ketika dia mentolak istrinya, nah habis ditolak kan itu enggak langsung berpisah begitu aja, ada masa iddahnya. Baik tolak roj'i maupun tolak bain, itu mesti ada iddahnya. Nah pada masa-masa iddah, seorang suami tetap punya kewajiban memberikan ongkos biaya hidup terhadap istrinya yang udah ditolak, yang udah dicerai. Kalau masa iddahnya salah satu kuru 3 kali suci,
yaitu dia harus terus memberikan mu'nah, memberikan ongkos biaya kehidupan buat istrinya. Kalau masa iddahnya 3 bulan, ya selama 3 bulan itu dia wajib memberikan biaya kehidupan buat istrinya yang udah tolak. Kalau istrinya tolaknya sampai melahirkan, karena istri dalam keadaan hamil, ya itu sampai melahirkan. Dari bulan pertama, bulan kedua, sampai 9 bulan baru melahirkan. Itu semuanya kewajiban seorang suami memberikan biaya kehidupan buat istrinya yang udah ditolak. Tuh, begitu. Jadi jangan sampai seorang suami setelah mentolak udah begitu aja, nggak ada rasa tanggung jawab. Saya udah tolak kok istri saya. Nah sementara mu'nahnya tidak diberikan, biaya hidupnya tidak diberikan, itu suami berdosa. Ya, itu begitu. Jadi masih tetap kewajiban memberikan apa ongkos kehidupan buat istrinya yang udah ditolak, walaupun ya dia sudah tidak mau kembali lagi. Seperti ya tolak bain. Kalau tolak bain kan memang suami udah nggak bisa lagi kembali. Tapi masa iddahnya tetap seorang suami wajib memberikan mu'nah, biaya hidup buat istrinya. Nah kemudian kata Imam Bulkini, kalau udah selesai masa iddahnya baru suami tidak wajib memberikan mu'nah lagi, tidak wajib memberikan ongkos ya biaya hidup lagi buat istrinya. Itu begitu. Wa jazzama bihi ghairuhu, dan telah memantapkan ini hukum selain daripada Imam Bulkini. Faqala, maka berkata siapa Imam Bulkini, la tawarusa bainahuma, tidak ada lagi yang namanya waris-warisan antara keduanya. Kalau udah ditolak ya udah nggak ada lagi hak waris. Istri udah tidak berhak minta warisan dari suaminya. Suami tidak wajib memberikan warisan dari istrinya. Karena apa? Karena udah ya ditolak. Kalau udah ditolak berarti udah nggak ada lagi hubungan suami istri. Jadi kalau seandainya nih seorang perempuan habis ditolak bapak saudara, nah kemudian suaminya meninggal, ya habis ditolak suaminya meninggal, itu perempuan yang ditolak berarti udah tidak berhak mendapat apa? Warisan, begitu. Atau sebaliknya, habis ditolak nih istri, istrinya meninggal. Nah berarti suami tidak mendapatkan warisan dari harta istrinya yang baru saja meninggal. Kenapa? Karena udah ditolak. Begitu hukumnya. Ya, jadi la tawarusa bainahuma. Jadi tidak ada lagi ya, pembagian warisan antara keduanya. Begitu. Wala yuhadu biwatiha, dan tidak akan dihad dengan sebab diwati. Jadi kalau masa-masa ya iddah ya itu dia udah dicerai nih, kemudian dia melakukan hubungan, itu enggak wajib dihad gitu. Contoh begini Pak, seorang suami ya udah menceraikan istrinya. Nah dalam masa-masa cerai kan harus ada iddahnya. Nah pada masa-masa iddahnya, pada dia belum rujuk tapi dia melakukan hubungan, nah itu tidak dihad. Ya, tidak dihad. Tapi dosa ya tetap dosa. Ya, berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan hubungan bukan kepada istrinya, ya kepada perempuan yang udah ditolak, walaupun pada masa iddahnya. Kecuali kalau itu suami bilang, saya rujuk kembali. Nah, kalau dibilang saya rujuk kembali, berarti udah jadi apa? Istrinya kembali. Sekarang dia mau melakukan hubungan, ya itu namanya bukan zina. Ini enggak. Ya rujuk tidak, ya tapi itu istri udah ditolak, namun pada masa iddah tetap belum selesai iddahnya dia melakukan hubungan, maka itu tidak ada hadnya, tidak ada hukumannya, walaupun tetap berdosa. Nah itu, jadi begitulah komentar daripada Imam Bulkini. Jadi kembali itu Pak ya, jadi ketika suami sudah menceraikan istrinya, hak warisan udah putus ya. Jadi nggak boleh tuh istri meminta
warisan kepada suaminya atau suami meminta warisan kepada istrinya. Kenapa? Karena udah ditolak. Ya, walaupun belum selesai masa iddahnya. Ya gitu, udah tolak. Saya tolak kamu. Misalnya tolak 1 atau tolak 2 atau tolak 3. Nah, kemudian suami habis begitu meninggal, otomatis istri tidak dapat warisan. Walaupun iddahnya belum selesai, tapi namanya haknya udah ditolak, udah putus ya hak suami istri atau sebaliknya. Ya, dan ya dia tetap memberikan mukna. Kalau mukna tetap ya seorang istri udah ditolak Pak sama suaminya. Ya, nah itu kan udah ditolak bukan istrinya lagi, tapi pada masa iddahnya suami wajib memberikan muknah, ongkos kehidupan sampai istrinya selesai masa iddahnya. Begitu ya kata Imam Bulkini. Nah nanti baru tatimmatun. Cukup saya kira, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para saudara, ya saya menyampaikan amanah dari keluarga besar, yaitu almarhum Bapak Haji Samsul Bahri, ya, bahwa pada malam hari ini jamaah Masjid Jami'at Thahiri ya diundang untuk memperingati peringatan haul, yaitu atas almarhumah Hajjah Umroh, ya, almarhumah Hajjah Umroh. Ya, jadi acaranya habis kita melaksanakan sholat isya, nah jamaah dianjurkan ya untuk sama-sama hadir di rumah kediaman almarhum Bapak Haji Samsul Bahri dalam acara haul, yaitu Ibu Hajjah Umroh. Nah informasi ini anggap saja sebagai undangan resmi dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Samsul Bahri. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara.